akan menjelaskan mengenai klasifikasi menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Jadi klasifikasi adalah salah satu bentuk pembelajaran mesin atau machine learning yang bertujuan untuk memprediksi kategori atau label dari suatu data berdasarkan fitur-fiturnya. Contoh, memprediksi apakah pasien menderita penyakit tertentu berdasarkan hasil tes. Di sini saya akan mengklasifikasikan dari data saham PT BCA. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi apakah harga suatu aset akan mengalami kenaikan atau penurunan berdasarkan data histori sebelumnya, seperti harga penutupan, pembukaan, dan indikator lainnya. Ini sangat berguna misalnya dalam dunia saham, di mana keputusan beli atau jual sangat tergantung pada prediksi pergerakan harga. Dengan menggunakan algoritma machine learning, kita bisa bantu membuat keputusan yang lebih data driver atau akurat, bukan hanya sekedar feeling atau tebakan. Di sini, saya mengambil data saham dari financeyahoo.com dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Di sini saya mengambil data dari historical data berdasarkan dari tanggal 1 ini Januari 2024 hingga 27 Juni 2025. Ini merupakan datanya. Sudah saya download menjadi data mentah di Excel, dan ini merupakan data mentahnya yang akan digunakan ke dalam aplikasi Orange Data Mining. Langsung saja kita buka aplikasi Orange Data Mining. Seperti ini tampilan Orange Data Mining. Di sini bisa langsung aja create new. Dalam aplikasi Orange Data Mining terdapat widget-widget yang bisa digunakan seperti transform, visualisasi, model, evaluate, dan unsupervised. Di sini kita bisa langsung drag and drop file. Dan saya akan rename file dulu menjadi data saham BCA. Di sini bisa langsung kita masukkan saja file dari yang sudah tadi kita download dari yahoofinance.com. Karena klasifikasi ini bekerja pada dataset yang bersifat supervised learning, yang berarti bekerja dengan dataset yang memiliki label atau target di dalamnya dan beberapa kolom fitur atau atribut. Di sini kelas saya jadikan target. Bisa langsung di-apply saja. Saya di sini bisa dimasukkan data table untuk melihat isi dari data yang sudah kita masukkan. Di sini terdapat 388 instance no missing data, yang berarti tidak ada data yang hilang. Dan di sini terdapat 6 feature atau 6 kolom atau 6 atribut di dalam file yang sudah kita masukkan tadi. Lalu di sini saya menggunakan 3 algoritma, yaitu Naive Bayes, tree, dan logistic regression. Naive Bayes ini berguna untuk mengklasifikasikan berdasarkan probabilitas atribut. Tree untuk membuat model pohon keputusan yang mudah dipahami atau interpretasi visual yang baik. Lalu saya menggunakan logistic regression untuk memprediksi variabel kategori berdasarkan hubungan logistik antara fitur dan label. Lalu ketiga algoritma ini kita sambungkan ke dalam prediction. Seperti ini. Lalu jangan lupa sambungkan data filenya. Prediction ini merupakan output dari model yang berupa hasil atau prediksi
yang merupakan hasil tebakan atau prediksi terhadap label. Gunanya untuk membantu pengguna melihat klasifikasi aktual dari model terhadap dataset yang digunakan. Di sini bisa dilihat tingkat error dari masing-masing algoritma, lalu performa scores dari masing-masing algoritma. Bisa di close saja. Lalu di sini saya sambungkan lagi dengan test and score ketiganya. Jangan lupa filenya seperti ini. Bisa diklik. Di sini saya menggunakan training set size sebesar 95%. Di sini bisa dilihat tingkat akurasi dari masing-masing algoritma. Di sini nav bias 0,929, tree 0,938, logistic regression 0,994. Di sini terlihat bahwa logistic regression memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi di antara ketiga algoritma. Lalu dari test and score saya sambungkan lagi dengan conversion matrix ini. Conversion matrix ini menampilkan hasil dari klasifikasi. Jadi tadi terdapat 200 data. Di sini terlihat dari nav bias tingkat naik 80, turun 20, naik 89 dan turun 11. Di tree naik 93, turun 7, naik 94, turun 6. Lalu logistic regression naik 95, turun 5, naik 98, turun 2. Lalu saya menyambungkan lagi dari algoritma tree ini ke tree viewer. Tree viewer ini merupakan sebuah visualisasi data yang berupa pohon menurun ke bawah seperti ini. Lalu di sini bisa di zoom in dan zoom out. Bisa diatur untuk tingkat lebar di layar kalian. Hasil akhir dari klasifikasi yang tadi sudah dikerjakan yaitu dari ketiga model algoritma yang digunakan, nav bias, decision tree, dan logistic regression, yaitu nav bias dan interpretasi akurasi 84,5%, dengan fungsi mengevaluasi kinerja model nav bias dalam mengklasifikasikan data ke kelas naik atau turun. Lalu decision tree dengan interpretasi 93,5% dengan fungsi menunjukkan bahwa decision tree memiliki kinerja yang lebih baik daripada nav bias dalam konteks ini. Lalu logistic regression interpretasi dengan akurasi 96,5%. Ini adalah model paling akurat di antara ketiga algoritma yang tadi digunakan, menunjukkan bahwa logistic regression adalah model terbaik dalam kasus ini untuk memprediksi kelas saham naik atau turun. Kesimpulannya, semua model digunakan untuk klasifikasi naik atau turun berdasarkan data numerik historis. Logistic regression paling akurat, decision tree memberikan visualisasi paling jelas mengenai bagaimana keputusan itu dibuat. Lalu nav bias lebih cepat namun kurang akurat. Demikianlah tutorial klasifikasi menggunakan Orange Data Mining. Semoga bisa membantu dan terima kasih. Halo, saya Marsha Zaria. Pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat model clustering menggunakan algoritma K-means dengan software Orange Data Mining. Oke, langsung aja kita masukkan widget file. Lalu kita klik 2 kali. Kita pilih folder file dataset komuter tentang kepuasan hidup komuter di Indonesia yang saya ambil dari situs Kaggle. Di sini ada info-info dan lalu kita apply. Selanjutnya kita gabungkan widget file dengan data table.
Kita klik 2 kali data table-nya. Di sini ada info 384 instances, no missing data, 30 fitur, no target variable, dan no meta attribute. Klik kalau sudah. Oke, Kita close. selanjutnya kita Untuk melihat hasilnya, gabungkan apakah si online sudah widget melakukan file pesanan dengan benar pre-processing. yaitu minimalisasi data, kita bisa hubungkan widget preprocessing Kita dengan klik widget 2 table kali, untuk melihat memilih hasil output dari widget normalize preprocessing. Kita klik 2 features kali, setelah itu dengan muncul normalize to seperti interval tampilannya. 0,1. Lalu kita Data tutup. settingan. Yap. Nah, kita masuk pada tahap pemodelan. Kita gabungkan kembali widget pre-process dengan data table. Kita klik kembali, dan di sini masih dengan sama info yang sama. Filenya nanti akan muncul sekarang ini. Waktu dihubungkan, kemudian klik Kita tutup. 2 kali pada widget Cummins. Lalu Untuk, widget pre-process kita misalkan gabungkan pada kasus ini, saya ingin dengan membuat Cummins. cluster, yaitu Kita klik cluster 2 kali. sedang, tinggi, Pada dan tab kalau misalkan Cummins teman-teman pengen ini bikin kita cluster ini, pilih pengen member bikin of cluster ini, gimana from boleh, 2 apa to sih, disesuaikan 5 dengan kebutuhan masing-masing PLD dengan dan aplikasi ya kan disesuaikan hasil seperti ini. namanya untuk Lalu kita gabungkan kembali widget Cummins dengan settle pot. garis X itu adalah Settlepot data dia clusternya. Kemudian pada menampilkan garis Y, tampilan itu saya seperti ingin ini. nama provinsinya. Kalau Lalu misalkan saya, kita tampilkan di bisa dalam Axis X itu pilih-pilih provinsi gimana? aset, kita Ya, nanti ubah jadi hasilnya asetnya kayak gini. sesuai Pusing apa yang liatnya ingin ya. kita Misalkan tampilkan jadinya informasinya. cluster. Aduh, pusing gak tuh tumpuk kayak gini. Nah, kalau misalkan Lalu kita tutup kembali, kita sambungkan kembali widget Cummins dengan data table. Nah, di sini data table-nya memberikan info bahwa masih ada 384 intent, no missing data, 30 fitur, no target variable, namun ada 2 meta attribute. Lalu setelah itu, setelah semua selesai, kita tampilkan widget save data. Kita klik 2 kali, lalu pencet, kita klik add type dan save. Lalu kita pilih folder yang akan kita simpan. Di sini saya menyimpan pada ini folder aja di download. Kita pilih aja same size. Kemudian label. Kita beri nama Kalau nggak komuter. dikasih label gimana? Ya nggak ada tulisan C1, C2, C3, kosong aja kayak gini. Kita melihatnya berdasarkan yang ada di sini. Lalu kita save kalau misalkan berdasarkan nilai gimana? Ya, data pusing komuter ya, kebanyakan telah keterangan. Jadi kita pilih disimpan cluster aja. di folder. Udah ya. Di sini kita bisa mengetahui kalau Sekian itu diisi penjelasan oleh provinsi Nusa sedikit Tenggara Barat. tentang Kemudian clustering menggunakan algoritma Cummins. Jawa Barat, Mohon maaf apabila banyak kekurangan Jawa Tengah, atau kurang jelasnya. Terima kasih. Saya di Tanggrang ini saya akan melakukan prediksi pada penyakit. Pertama kita pilih widget file, lalu pilih database-nya itu data training. Habis itu ubah menjadi target. Lalu kita rename jadi data training. Setelah itu kita tambah data tabel. Kita sambungkan dari file ke data tabel. Lalu kita lihat di sini ada 2 target. Setelah itu kita tambahkan widget knife bias. Lalu pilih tree, tambahkan tree. Setelah itu
kita tambahkan lagi random forest, lalu tambahkan lagi tree viewers. Kita sambungkan file ke knife bias, sambungkan file ke tree, sambungkan file ke random forest, lalu sambungkan tree ke tree viewers. Setelah itu tambahkan test and score. Kita sambungkan knife bias ke test and score, dan tree ke test and score, dan random forest ke test and score. Kita rapikan dulu. Lalu sambungkan file ke test and score. Lalu kita tambahkan, ini opsional ya, tapi saya memilih menambahkan confusion matrix. Di sini sudah keluar angka-angkanya. Lalu kita tambahkan file baru, yaitu kita klik 2 kali, kita pilih database-nya itu yang testing. Setelah itu kita rename menjadi data testing. Setelah itu kita tambahkan data table, sambungkan file data testing ke data table, lalu kita tambahkan prediction. Setelah itu sambungkan random forest ke prediction, tree ke prediction, knife bias ke prediction, dan data testing ke prediction. Setelah itu kita buka predictionnya. Sudah, lalu buka data tabelnya. Sekarang sudah tidak ada target lagi. Sekian dari saya.